Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidil anbiya'i wal mursalin wa hadana ila siratihil mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqimi wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim, amma ba'du. Ikhwatul iman jama'atu salati subuhi sadatunal a'izza as-sadani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullahu tabaraka wa ta'ala. Tuan-tuan yang mulia, hadirin jamaah salat subuh, bapak ibu, ayahanda, ibunda, dan yang kami muliakan tentunya para orang tua kami, yang semua yang hadir, yang besar kami takkanlah menghimbau gelar, dan yang kecil pun ianya kami takkanlah menyebutkan nama. Kembali kita bermajelis, bersua, bertemu, berjumpa, duduk bersama dalam majelis kaji sirah nabawiyah wa ma'rifati hayati ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang mulia, adapun kaji kita pada pagi hari ini yaitu azamatun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ummatihi bi khabri Musa wa Isa alaihi wassalam. Kemuliaan, keagungan daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekaligus kemuliaan, keagungan, kedudukan yang begitu tinggi yang dimiliki oleh umatnya Nabi berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh pertama Nabiullah Musa alaihi salam, dan yang kedua apa yang pernah disampaikan oleh Nabiullah Isa alaihi salam. Jadi kemuliaan kita selaku umat di akhir zaman ini ianya telah ditetapkan oleh Allah. Pertama, fit Taurati, di dalam kitab Taurat. Yang kedua, apa yang tertera di dalam kitab Injilnya Nabiullah Isa alaihi salam. Yang pertama yaitu kisatu munajati Musa alaihi salam. Kita lihat pertama adalah kisah di mana apa yang pernah terjadi ribuan tahun yang lalu ketika Nabiullah Musa alaihissalam berdialog, bermunajat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Azamatun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ummatihi fi kitabit Taurati. Kemuliaan Nabi, keagungan beliau, dan sekaligus kemuliaan dan keagungan umat beliau yang tertera di dalam kitab Taurat yang dijumpai oleh Nabi Musa alaihi salam. Mawujida Musa fil alwah. Sayyidina Qatadah, beliau pernah bercerita, Pak, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Sayyidina Qatadah ini mendapatkan cerita ini sampai kepada apa yang pernah disampaikan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kisah itu disebutkan tentang perkataan Nabi Musa ketika beliau bermunajat kepada Rabb-nya, qala Musa. Jadi suatu hari itu Nabi Musa itu membaca Taurat, Pak. Membaca apa yang telah uhiya ilaihi min Rabbi. Jadi Nabi Musa itu membaca firman Allah yang terkumpul dalam kitab Taurat yang diwahyukan kepada beliau. Ya Rabbi, kata Nabi Musa, ajidu fil alwahi ummatan.
Ya Allah, ya Tuhanku, aku menjumpai di dalam kitab Taurat engkau sebutkan ada satu umat fil alwahi ummatan, yang kau sebutkan juga dalam kitabku Taurat itu umat itu khairu ummatin, dan kau sebutkan juga umat yang kau maktubkan dalam kitabku Taurat itu adalah sebaik-baik daripada umat manusia yang pernah engkau ciptakan di alam semesta ini. Ukhrijat linnasi, dan yang umat itu engkau keluarkan untuk manusia, ya'muruna bil ma'ruf, dan aku tahu ciri-cirinya mereka suka mengajak kepada kebaikan, wa yanhauna 'anil munkari, dan karakteristik mereka suka mencegah kemungkaran. Rabbi ja'alhum ummati. Terus Nabi Musa meminta kepada Allah, Bapak Ibu yang mulia, Rabbi ja'alhum ummati. Ya Allah, jadikanlah umat ini umatku. Rabbi ja'alhum ummati, ya Rabbi, jadikanlah umat yang kau maksudkan dalam Taurat ini sebagai umatku. Faqala Allahu tabaraka jalla ismuh, Allah menjawab, tilka ummatu Ahmad, itu umatnya Ahmad atau Muhammad, bukan umatmu. Nabi Musa tidak putus asa, Bapak Ibu yang mulia, melihat begitu agungnya umat yang disebutkan dalam kitab Taurat itu. Nabi Musa mengulangi lagi munajatnya, Rabbi inni ajidu fil alwahi ummatan. Ya Rob, aku menjumpai satu keterangan, gambaran satu umat di dalam kitab Tauratku ini, satu umat yang begitu mulia, humul akhiruna fil khalqi wasabiquna fituhulil jannati. Bahkan bukan hanya sebaik-baik umat di dalam kitab Taurat yang aku baca ini, ya Allah, kau sebutkan umat itu adalah umat yang terakhir engkau ciptakan, dan umat yang paling terlebih dahulu ketika nanti di hari kiamat engkau masukkan dalam surgamu. Diciptakannya paling akhir, tapi nanti di hari kiamat masuk surganya paling duluan. Rabbi ja'alhum ummati. Nabi Musa merengek lagi kepada Allah, jadikanlah mereka umatku, ya Allah. Allah menjawab, tilka ummatu Ahmad. Gak bisa Musa, itu umatnya Muhammad. Apakah Nabi Musa berhenti, Pak? Tidak, diulangi lagi. Rabbi inni ajidu fil alwahi ummatan. Ya Allah, aku jumpai ada satu keterangan di dalam kitab Taurat, yaitu umat yang kau begitu angkat derajatnya setinggi-tingginya. Rabbi ja'alhum ummati, ya Rabbi, jadikan umat yang kau maksud ini menjadi umatku. Faqala, Allah menjawab, tilka ummatu Ahmad, itu umatnya Muhammad, bukan umatmu. Apakah Nabi Musa berhenti, Pak? Tidak juga. Saking pengennya umat itu menjadi umat beliau, maka akhirnya Nabi Musa langsung bertanya, qala ya Rabbi ma hadhil ummatul muhammadiyatu. Ya Rabb, kalau begitu sebetulnya siapa umat Muhammad ini, al-ummah al-muhammadiyah ini? Allati ajiduha fil alwahi, yang aku jumpai semua cirinya, karakteristiknya sampai nabinya engkau tetapkan dalam kitabku Taurat. Maka Allah menjawab, hum ummatu Ahmad, mereka itulah umatnya Ahmad atau Muhammad. Cirinya seperti apa? Yardawna minni bil yasiri minal arzak. Mayoritas mereka adalah orang-orang yang ridho kepadaku dengan apa yang sedikit yang aku berikan kepada mereka daripada rizki. Mereka tidak terlalu mencari kekayaan materi dunianya. Bahkan aku berikan ke mereka kemuliaan, wa ardo minhum bil yasiri minal amali, dan aku ridho kepada mereka dengan sedikit amal yang mereka berikan kepadaku. Mereka ridho ketika aku berikan rezeki yang tidak begitu banyak kepada mereka, dan aku pun ridho bil yasiri minal amali,
Aku ridho kepada mereka dengan sedikit ibadah mereka. Itu kita loh Pak. Sholatnya 5 menit, 5 kali, 25 menit, 24 jam kita hanya 25 menit, paling 1 jam. Sama berangkat pulang baliknya. Tapi Allah ridho, wa ardhu minhum bil yasiri min amalihim. Dan aku ridho kepada mereka, aku terima mereka. Walau kana qalilan min amali, walaupun hanya sedikit. Bahkan Allah menyebutkan wahum yadkhulunal jannata bi syahadati alla ilaha illallah, dan mereka aku masukkan surga bukan karena amalnya, bukan karena sujudnya, tetapi karena ucapan di dalam hati mereka, di lisan mereka, yaitu la ilaha illallah. Itu kita Pak, bukan Bani Israel. Yang dimaksud oleh Allah ini bukan kaumnya Nabi Syuaib, bukan kaumnya Nabi Hud, wala min qaumi Musa, bahkan bukan kaumnya Nabi Musa, Bani Israel. Wala min qaumi Isa alaihissalam, dan bukan juga kaumnya Nabi Isa. Walakinnahum min ummatil Muhammadiyati, dan sepakat ulama ini adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manhum, siapakah mereka? Alladzina ya'ishuna fi ahdin nabi wa ya'ishuna ba'da wafatin nabi hatta ila yaumil qiyamati, orang-orang yang hidup di zaman Nabi setelah wafatnya Nabi sampai hari kiamat, wa hum yu'minuna bihi, dan mereka beriman kepada Nabi, wa yaqtadunahu wa yatba'una, dan mereka ikut kepada Nabi, bahkan wa yuhibbunahu wa yansuruna, mencintai Nabi, menolong dakwah Nabi, mengikuti sunnah Nabi, wa yaqtadunah wa yattabi'unah. Inilah kita Bapak Ibu yang mulia. Sudah dipuji oleh Allah, disebutkan ianya kita oleh Allah dalam kitab Taurat. Yang kedua Pak, Al-Imam Ibnu Abi Asim dalam kitab As-Sunnah juz 1 halaman 305 Pak. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu itu pernah bercerita, Rasul itu pernah menceritakan tentang satu saat di mana kisah yang terjadi pada diri Nabi Musa alaihi salam. Inna Musa ibnu Imran alaihi salam kana yamsi dzata yaumin fi tariqin. Suatu hari itu wa dzata yaumin yamsi Musa fi tariqin. Nabi Musa itu berjalan, Pak. Dan ketika berjalan itu beliau sendiri Pak, seorang aja Pak, tak ada yang lain. Berjalan deweknya gitu orang. Jura nek kancane nek coronggonku dewean Pak. Jadi yamsid, beliau berjalan di satu jalan yang jalan itu sepi Pak. Tidak ada satupun orang yang ada di sekeliling beliau. Tiba-tiba ada suara, fanadahu al-jabbaru tabaraka wa ta'ala. Tiba-tiba ada suara tanpa rupa Pak. Ada suara tapi nggak bisa dilihat dari mana sumber suaranya. Ya Musa. Nabi Musa ketika berjalan begitu tiba-tiba dipanggil, wahai Musa. Faltafata yaminan wa shimalan walam yajid ahadan au falam yaro ahadan. Akhirnya Nabi Musa tolah-toleh Pak, noleh kanan, toleh kiri, tengok depan, tengok belakang. Tak ada siapa-siapa nih, gak ada satupun orang. Falam yaro ahadan Pak, karena ditunggu intidor, gak ada orang yang muncul. Maka Nabi Musa jalan lagi Pak. Nah karena beliau kemudian jalan, summanu diasaniatan, terus dipanggil lagi, ya Musa ibna Imran. Kalau panggilan pertama cuman ya Musa, panggilan kedua dilengkapkan, wahai Musa anak daripada Imran. Faltafata yaminan washimalan falam yaro ahadan. Nabi Musa akhirnya berhenti lagi Pak, fayakifu. Dia tengok kanan, tengok kiri, depan, belakang. Siapalah yang manggil aku ini? Ditunggu yang tadiru, ditunggu tapi tak muncul orang juga. Akhirnya beliau berjalan lagi Pak, dipanggil lagi, ya Musa ibna Imran, wahai Musa anak daripada Imran. Berhenti lagi Pak,
iltafata yaminan wa shimalan falam yaro ahadan. Akhirnya tengok kanan kiri nggak ada orang, farta'adat faroisu, akhirnya bergetar juga Nabi Musa, Pak. Nabi Musa itu mukjizatnya paling terkenal itu keberaniannya. Nabi yang paling kuat badannya itu Nabi Musa, Pak. Gunung aja diangkat. Tapi ketika ketiga kali, ketika tidak dijumpai ada orang yang nampak di pandangan beliau, farta'adat ay ihtazzat ittorobat, jadi mulai merinding juga beliau. Siapa ini? Itu Nabi Musa, Pak. Kalau kita gimana, Pak? Lagi jalan sendiri itu di Bagusrip, namanya Bagusrip nong saya itu, lewat kuburan tuh tiba-tiba jalan sendiri gitu malam-malam itu. Terus dipanggil, Pak Ustadz, boleh ikut naik motornya? Lari gak, Pak Ji? Belayu, Pak. Nabi Musa itu mulai bergetar, farta'adat ihtazzat fattorobat. Beliau sudah ancang-ancang juga ini, Pak. Cuman akhirnya dipanggil lagi, ya Musa, inni anallahu la ilaha illa ana. Ya Musa, aku adalah Allah. Aku adalah Tuhanmu, Tuhan yang tidak ada Tuhan kecuali aku. Karena Nabi Musa ini kalimullah, yang Allah berfirman kepadanya biduni wasitotin, tanpa perantara melalui malaikat Jibril. Itu Nabi Musa. Setelah mendengar suara ini anallahu la ilaha illa ana, la ilaha illa ana, aku ini Tuhanmu ya Musa. Nabi Musa menjawab, labbaik Allah, aku datang, aku penuhi panggilanmu ya Allah. Kemudian Nabi Musa wa kharra lillahi sajidan ay kharran sujada. Nabi Musa kemudian menjatuhkan badannya, diletakkan jabah keningnya di atas tanah, sajidan lillah, dia bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Musa bersujud, Allah berfirman kepadanya, ya Musa irfa' ra'saka, ya Musa kau angkat kepalamu. Maka Nabi Musa farafa'a ra'sahu minal ardi, Nabi Musa kemudian mengangkat kepalanya dari tanah, Pak. Faqala, setelah Nabi Musa posisinya duduk yakudu, dari sujudnya Allah berfirman, ya Musa innal jannata la muharramatun ala jami'i khalqi hatta yadkhulaha Muhammadun wa ummatuhu. Apa yang Allah firmankan, Pak? Wahai Musa, ketahuilah olehmu, sesungguhnya surga itu aku haramkan, aku larang semua ciptaanku untuk memasukinya. Aku tidak perkenankan surga itu dimasukin oleh siapapun ianya. Hatta yadkhulaha Muhammadun wa ummatuhu, sampai Muhammad kekasihku memasukinya dan diikuti oleh semua umatnya. Kita nih, Pak, sebelum Bani Israel masuk surga, orang-orang soleh mereka masuk surga, kita udah di surga duluan loh, Pak. Ini domanatun uzma, dominahallahu lihadil ummatil muhammadiyati maziyatan lahum wa khosiyatan lahum. Dan ini adalah keistimewaan kita, Bapak Ibu yang mulia. Makanya tuba beruntung kita ini menjadi umat Nabi. Maka jom di bulan Maulid ini kita perbanyak al-iksar bis sholati alaih, perbanyak bersolawat kepadanya. Kita berbahagia dengan kelahirannya. Kalau punya hadroh, pukul hadrohnya, punya ember, pukul embernya. Kita bersolawat kepada Nabi. Begitu, Pak. Dan jangan lupa tetap iktidak pada sunnahnya. Jangan kuat hanya memukul hadroh, sholat subuhnya di rumah itu ya nggak cocok juga, Pak. Ya hadroh dipukul, sholawatnya dikuatkan, sholatnya tetap di masjid. Jangan sampai sholawatannya semalam suntuk, jam 1 baru bubar, subuhnya jam 7 siang, itu yang tidak cocok saya, Pak. Kecapean, kok Mas nggak ke masjid, semalam mukul hadroh sampai jam 1 malam, lah itu yang masalah.
Yang betul bagaimana? Sholatnya berjamaah, muji nabinya tetap istiqomah. Begitu Pak. Nah kemudian Allah melanjutkan. Ketika Nabi Musa menjawab, waman ummatu Muhammadin ya Allah. Siapakah yang kau maksud dengan umat Muhammad? Wa qala ummatuhu alhammaduna. Ya Musa, umat Muhammad itu cirinya satu, orang-orang yang suka memuji aku. Yahmadunallah, yumajjidunallah. Orang-orang yang suka yusabbihunallah, mentasbihkan Allah, mengagungkan Allah, yu'azzimunallah wa yumajjiduna wa yamdahuna, mengagungkannya, memujinya, takzim kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah mereka. Fi kulli halin, kapanpun dimanapun. Itu kita Pak. Ajaran Nabi itu begitu. Makan bismillah, selesai makan alhamdulillah, masuk rumah bismillah, mau tidur bismillah, mau minum bismillah, pakai baju bismillah, berangkat kerja bismillah, barangke karajobo bismillah, keceknya Pak. Jadi tak ada yang tidak memuji Allah. Ini umat Rasul Pak, dipuji oleh Allah. Orang-orang yang suka memuji Allah Pak. Kapan kita tidak memujinya? Fi kulli ahwal, kapanpun, dimanapun loh Pak. Mau masuk kamar mandi, baca doa, Allahumma barik lana fima rozak tanah. Betul Bu, itu doa makan. Ibu mengiyakan aja. Nah kemudian Allah berfirman, so'imuna bin nahari wa ruhbanun bil laili. Mereka di antara mereka cirinya adalah, ya Musa, mereka suka puasa di siang hari dan bangun di malam hari. Ini ciri mereka yang nanti masuk surganya duluan Bun. Siang puasa, malamnya bangun. Kita juga bangun juga ke kamar mandi ya Bun ya. Habis itu lalu lah kok keceknya rawa. Nah kemudian setelah mendengar sekian banyak keutamaan umat Rasulullah ini, Nabi Musa merengek lagi, ya Allah ya Rabbana ilahi ij'alni. Ya Allah, jadikan. Apa munajatnya Nabi Musa? Ya Allah, ij'alni nabiyya litilkal ummati, nabiyan litilkal ummati. Nabi Musa akhirnya merayu Allah Pak. Ya Allah, jadikan aku nabi bagi mereka. Ini proposal Pak. Jadi proposal itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabiyuha minhum ya Musa, tak mungkin kau jadi nabi mereka. Nabi mereka itu dari kalangan mereka sendiri, yang hidup di zamannya, yang bertemu dengannya. Nabi mereka ya dari mereka, bukan engkau. Ij'alni nabiyyan litilkal ummati. Tetap diulang terus, ya Allah, jadikanlah aku nabi bagi mereka. Umat kok begitu hebat, umat kok begitu luar biasa, umurnya pendek, amalnya sedikit, tapi kok kau masukkan surga lebih dahulu. Ya Allah, ij'alni nabiyyan litilkal ummati. Ya Allah, jadikan aku nabi bagi mereka. Enggak, nabiyuhum minhum. Nabi mereka ya dari kalangan mereka ya Musa, bukan engkau. Akhirnya proposalnya diturunkan sedikit Pak. Kalau begitu ya Allah, kalau engkau tak perkenankan aku menjadi nabi mereka, ij'alni min ummati dzalikan nabiyyi. Ya Allah, kalau begitu jadikanlah aku umat nabi itu. Itu Nabi Musa Pak. Kalau engkau tak perkenankan aku menjadi nabi mereka, maka tolong ya Allah, ij'alni min ummati dzalikan nabiyyi. Maka jadikan aku menjadi bagian daripada umat nabi yang kau maksud ini. Jadikan aku termasuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa aja merengek Pak. Kita yang udah dijadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kadang kita kurang bersyukur. Kita tanpa sadar dan tidak menyadari, menjadi umatnya aja itu udah anugerah yang luar biasa loh Pak. Belum lagi dimudahkan oleh Allah untuk ibadah, istiqomah duduk, menjadi umatnya terus beriman itu. Faqad faza fawzan azima. Itu aja udah anugerah yang begitu luar biasa.
Sama-sama kita ahli ibadah, Pak. Sama-sama kita menjadi ahli ta'ah. Kita diciptakan oleh Allah menjadi umatnya Nabi Isa. Dengan diciptakannya oleh Allah kita menjadi umatnya Rasulullah Muhammad, itu lebih mulia kita dari sisi kedudukan derajat, Pak. Sama-sama orang soleh. Makanya Masya Allah, Pak, ini satu kemuliaan yang begitu luar biasa. Maka Allah menjawab, istaqdamta wastakharu ya Musa, engkau hidupnya duluan dan mereka belakangan. Tak mungkin yang duluan menjadi umatnya orang yang belakangan, itu tak mungkin. Itu menyalahi sunnahku. Allah berfirman, walakin ya Musa sa'ajma'u bainaka wa bainahu fi dzaril jalal, akan tetapi nanti di hari kiamat aku akan kumpulkan engkau dengannya di tempat yang sama. Artinya ketika Rasulullah di surga yang paling tinggi, Nabi Musa pun tetap nanti akan bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Nih Masya Allah, ini kisah doa munajatnya Nabi Musa. Sekarang kita pindah ke Nabi Isa alaihissalam, Pak. Masih berapa menit, Maji? Masih lama, ya? Baik. Yang kedua adalah kisah Isa alaihissalam. Nabi Musa ketika berbicara, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu waktu karena beliau menjumpai di kitab Injil itu ada ismuhu Ahmad. Nabi Isa bertanya, ya Rob, man huwa Ahmad wa man ummatuhu? Ya Allah, siapa sih sebetulnya laki-laki yang kau beri nama Ahmad itu, dan seperti apa bentuk umatnya? Allah jawab, Pak, wa amma Ahmadu wa lahu indi manzilatun laysat li ahadin minal basari. Ya Isa, kalau engkau bertanya kepadaku tentang siapa Ahmad, seperti apa kedudukannya, walahu indi manzilatun laysat li ahadin minal basari. Manusia, makhluk basar yang aku ciptakan, yang satu pun manusia di seluruh alam ini, mulai Nabi Adam sampai hari kiamat, tidak ada yang bisa mengalahkan kedudukannya. Laisa li ahadin minal basar, Pak. Itu Rasulullah. Itu yang disampaikan oleh Allah kepada Nabi Isa. Wa kalamuhul Qur'an, ucapannya Al-Qur'an. Wa dinuhul Islam, agamanya Islam. Wa anas salam, dan akulah yang memberikan keselamatan. Tuba ya Isa, tuba liman adraka zamanahu wa syahida ayyamahu wa sami'a kalamahu. Maka beruntung tuba orang yang menjumpai zamannya, yang bahkan hidup sezamannya ataupun tidak, tapi mendengar ucapannya, mendengar kalamnya. Mendengar itu ada mubasarotan langsung, sahabat, ada ghairu mubasarotin au biwasitotil ghairi, ada yang mendengar tetapi tidak langsung, seperti kita ini, Pak. Ada satu hadis disampaikan oleh ulama, terus kita dengar, itu mendengar kalamnya Nabi, tetapi ghairu mubasarotin, tanpa langsung. Kenapa? Hidup kita tidak zaman dengan Rasul, dan itu masih tuba. Nabi Isa ketika disampaikan oleh Allah tuba, tuba itu artinya sebenarnya beruntung. Tapi ternyata tuba ini termasuk makhluk, Pak. Satu nama bagi ciptaan Allah. Makanya Nabi bisa nanya, wa ma tuba ya Rob, apa itu tuba? Wa qala Allah Ta'ala, Allah menjawab, tuba itu adalah sajarotun gharrastuha biyadi fahiya lil jinani kulliha. Tuba itu satu pohon, Allah berfirman, yang aku sendiri yang menancapkannya di surga. Dari semua lapis surga itu, dari bawah sampai atas semua kena namanya pohon sajaratut tuba. Apa cirinya? Asluha min ridwan wa ma'uha min tasnim wa ta'muha ta'muz zanjil wa rihuha rihul misk wa man syariba minhu surbatan lam yatma' ba'daha abada. Pohon tuba itu baunya seperti misik,
mengeluarkan buah yang begitu nikmat lil akilin, meneteskan air dari sela-sela akarnya yang airnya itu mengalir, Pak, yang ketika diminum lanat ma'u abada, orang sekali minum nggak akan pernah kehausan selama-lamanya. Ladzatul lisyaribin, yang airnya begitu luar biasa, lebih manis minal asal, daripada madu, Pak. Itu sajaratut tuba. Untuk siapakah pohon itu? Yang pertama kali yang akan menikmati lihadihil ummatil muhammadiyati, dan pohon itu pertama kali orang yang akan menikmatinya satu Rasulullah, kedua diikuti oleh umatnya Bani Israel duluan kita, Pak. Fabi ayyi ala'i rabbikum atukadziban. Jadi nikmat mana lagi yang harus kita dustakan, Pak? Ini Masya Allah, Pak. Lah mendengar cerita apa keterangan itu, Nabi Isa merengek, askini minha ya Rob, nanti siramilah aku dengan air yang menetes dari pohon tuba itu. Allah menjawab, haramun alan nabiyina ayyasrobu minha hatta yasroba dzalikan nabiy sallallahu alaihi wasallam. Aku haramkan semua nabi, kata Allah, mulai Adam, untuk meminum air yang menetes dari pohon ini, kecuali setelah diminum pertama kali oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan nabi-nabi aja belum boleh sebelum Rasul menikmati air yang keluar dari pohon tuba ini. Masya Allah tabarakatuh wa ta'ala. Wa haramun alal umami ayyasrobu minha hatta tasroba ummatu dzalikan nabi, dan aku haramkan air yang menetes dari pohon tuba ini dinikmati oleh nabi-nabi umatnya yang lalu. Sebelum kapan? Sebelum semua umatnya Muhammad ini meminumnya. Ya, Masya Allah tabarakallah wa ta'ala. Jadi kita ini bersyukur sebetulnya, Pak. Akhirnya Nabi Isa terdiam, Pak. Nah kemudian, ya Isa, kau jangan berkecil hati. Allah memberikan penghiburan. Arfa'uka ilayya, nanti aku akan mengangkat engkau kepadaku. Akan aku ambil engkau dan aku angkat engkau kepadaku. Qala Isa, walima tarfa'una, tarfa'uni, kenapa engkau mengangkatku dan mengambilku ya Allah? Arfa'uka summa uhbituka fi akhir zaman. Aku mengangkatmu kepadaku dan nanti akan aku kembalikan engkau di akhir zaman. Litarul ajaiba min hadil ummatil muhammadiyah, supaya kamu nanti melihat keajaiban seperti apa umatnya Muhammad ini. Itu yang pertama. Yang kedua, walitu'inahum ala qitalil la'inid dajjal, dan aku memerintahkan engkau untuk membantu mereka untuk memerangi dajjal laknatullah al-masih. Jadi Nabi Isa waktu itu udah don, Pak. Jadi melihat kemuliaan Rasul sama umatnya itu Masya Allah. Tetapi akhirnya Allah menggembirikan beliau, nanti wahai Isa, di akhir zaman aku akan kembalikan engkau di tengah umat Muhammad, agar engkau bisa melihat bagaimana kuatnya mereka melawan Dajjal, dan aku akan menyuruh engkau untuk menolong mereka liqitalil la'inil masihid dajjali, agar engkau membantu mereka untuk memerangi dan membunuh Dajjal laknatullahi alaih. Terakhir, kemudian Nabi Isa, ambini an hadhil ummatil muhammadiyatil marhumati, ya Allah, kabarkan kepadaku seperti apa umat Muhammad yang engkau rahmati almarhumah ini. Maka kemudian Allah menjawab, ummatu Ahmad hum ulama'un wa hukama'u wa zu'ama'u ka'annahum anbiya. Mereka ini amalannya seperti amalannya para nabi. Yardawna minni bil qalili minal ata', dan mereka banyak yang ridho kepadaku daripada apa yang aku berikan walaupun hanya sedikit dari pemberianku, dan aku ridho kepada mereka bil yasiri minal amali, daripada amal mereka yang sedikit, wa udkhiluhumul jannata bila ilaha illallah, dan aku masukkan mereka ke dalam surgaku karena kalimat yang diucapkan dan yang ada di hati mereka. Apa kalimatnya? La ilaha illallah. Inilah Masya Allah. Maka disebutkan, maka fi akhir kalami la ilaha illallah dakhulal jannata, barang siapa di akhir hayatnya mampu melisankan, membawa keyakinan i'tiqad dan jaziman atas ucapan la ilaha illallah, maka dakhalal jannah. Nabi menyampaikan, lakinu mautakum bila ilaha illallah, talkinkan kalimat ini kepada orang-orang yang meninggal di antara kalian, baik itu yang sudah meninggal atau sebelum meninggal,
dalam kondisi nazak atau yang masih hidup seperti kita ini, untuk senantiasa dzikru la ilaha illallah. Lisankan kita basahi lisan kita untuk senantiasa berzikir, membaca la ilaha illallah. Kenapa? Karena masuk surga itu bukan karena sholatnya kita, tetapi iman yang ada di dada kita. Adapun sholat itu konsekuensi iman. Kalau tidak ada iman, maka semua akan tertolak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian Bapak Ibu yang mulia. Masih berapa menit Pak Haji? 3 menit. Baik. Taib, barangkali Bapak Ibu kalau ada yang akan ditanyakan, ibu-ibu dulu. Bu guru udah balik kan? Saya mau ngantar anak saya sekolah juga nih. Baik Pak Haji, yang lain mungkin barangkali ada yang mau ditanyakan. Yang bertanya, saya doakan panjang umur, barokah, manfaat, kaya raya, banyak biti no kejadian. Aduh nang yang lebat tanya Pak. Aduh napa tanya? Sia napa tanya tunjuk jarian. Cukup kan, nggak harus pas kan, nanti salaman aja muter udah 5 menit kan. Jadi mohon maaf dimaklumi. Hadanallahu wa iyyakum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله Insyaallah. Sallallahu alaihi sallallahu alaihi sallallahu alaihi wasallam.